Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Baik, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Sudah sarapan semuanya kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mensterilkan pikiran supaya ilmu itu cepat dapat tertangkap. Bisa dibiasakan kan sarapan dulu? Bisa, Pak. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu saya akan mengabsen anak-anak sekalian. Bagi yang Bapak panggil namanya, bilang hadir ya. Baik, Pak. Abi Karami, Hadir, Pak. Alpi Melina Pulungan, Hadir, Pak. Azhari Munte, Hadir, Pak. Fahmi Idris Harahap, Hadir, Pak. Zulkifli, Mira Jagdiah. Tidak hadir ya? Nanti Sakit, untuk skripsi mohon dicatat yang tidak hadir ya. Baik, Pak. Jadi untuk mengambil berkah dari pelajaran kita mulai doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada saudara Abi Karami, silakan pimpin doanya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan soliha wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Ananda Abi Karami. Baiklah, sebelum kita masuk materi untuk hari ini, terlebih dahulu saya ingin tahu bagaimana jauh pengingatan anak-anak sekalian dari materi kemarin tentang hijrah Rasulullah di Madinah. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Ananda Alpi Melina Pulungan. Coba jelaskan pengertian hijrah menurut istilah dan bahasa. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Hijrah secara etimologi adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan dari dan berpindah tempat. Arti hijrah menurut istilah, apabila yang dimaksud dengan pengertian hijrah adalah berpindahnya seorang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dari suatu daerah ke daerah yang lain yang mempunyai tujuan untuk kebaikan. Bagus jawabannya. Selanjutnya kepada Ananda Abi Karami. Coba jelaskan kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa tujuannya? Nah, tujuannya, Pak, Nabi itu hijrah ke Madinah karena adanya intimidasi dan penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap sahabat, sehingga Nabi tidak tahan melihat penderitaan itu. Jadi pada waktu hijrah ke Madinah itu, masyarakat Madinah sangat terbuka dan menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan senang hati, sehingga penduduk Madinah disebut dengan kaum Ansor, yaitu orang yang membantu Nabi dan para sahabat yang ikut hijrah ke Madinah. Sementara sahabat yang ikut hijrah disebut kaum Muhajirin. Jadi, Pak, karena itulah umat Islam itu hijrah ke Madinah.
Bagus jawabannya. Terima kasih pada Ananda Abikarami dan Alfi Pulungan. Terima kasih kembali, Pak. Sama, Pak. Jadi telah kita ulangi sedikit tentang materi semalam, yakni tentang hijrah Nabi di Madinah. Selanjutnya kita akan masuk materi tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi untuk poin-poin materi hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang kedua, metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian Madinah. Dan yang terakhir, faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Untuk itu langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Jadi untuk Ananda dan Adinda sekalian, mohon kiranya didengarkan supaya paham. Ngerti? Baik, Pak. Mengerti, Pak. Jadi untuk mengetahui lebih luas mengenai pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah hingga mencapai kesuksesan dakwah di Madinah, saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, tentang langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Jadi, Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah pada tahun 622 Masehi atau pada tahun 11 Hijriah. Kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapat gangguan dari masyarakat kafir Quraisy. Karena apa? Karena mereka mendapat perlindungan dari penduduk Madinah yang muslim. Lanjut, dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi Muhammad SAW memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansor, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong. Sementara umat Islam yang datang dari Mekah diberi nama kaum Muhajirin. Jadi untuk sebutan kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu perlu kita ingat anak-anak ya, supaya kita tahu apa sejarah dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai ajaran Islam. Selain perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hijrah Nabi ke Madinah dikarenakan masyarakat Madinah atau Yasrib, kabilah Aus dan Kharaj mengharapkan kedatangannya sesuai baiat mereka di Aqabah 1 dan Aqabah 2. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad menentukan prioritas utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Adapun prioritas pertama ialah membangun masjid. Yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah ialah membangun masjid. Ya, masjid dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Tanah tersebut dibeli oleh Nabi Muhammad untuk pembangunan masjid dan untuk tempat tinggal. Dan masjid tersebut memiliki multifungsi atau banyak digunakan dalam kegiatan, antaranya tempat melaksanakan ibadah sholat. Setiap muslim semestinya selalu terikat dengan masjid. Keberadaan masjid tersebut diharapkan keimanan dan ketakwaan setiap muslim senantiasa terjaga dan terpelihara. Selain itu juga fungsi masjid sebagai kegiatan pendidikan dan pengajaran keagamaan.
tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, musyawarah, dan lain sebagainya. Nah, lebih dari itu, bangunan masjid bukan saja sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam, tetapi juga sebagai awal pembangunan kota. Yang kedua, mengenai prioritas dari langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad, yaitu ini mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah konkret yang dilakukan Nabi Muhammad ialah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah. Disebut apakah tadi kaum muslimin yang berasal dari Mekah? Kaum Ansor. Benar. Ansor. Dengan kaum muslimin Madinah. Untuk kaum muslimin Madinah tadi disebut kaum apa? Anak-anak? Muhajirin, Pak. Oh ya, maaf, terbalik. Untuk kaum muslimin yang berasal dari Mekah, yakni kaum Muhajirin. Oh iya, Pak. Dengan kaum muslimin Madinah yang disebut kaum Ansor. Jadi dengan persaudaraan tersebut, Nabi telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Nabi juga mengajak kaum muslimin supaya masing-masing bersaudara atas dasar iman yang merupakan hal yang asasi untuk membentuk umat yang kuat. Dengan persaudaraan tersebut, umat akan bersatu dan tidak akan mudah tercerai-berai. Dan jika umat ini bersatu, niscaya umat ini akan menjadi lebih kuat. Seperti ibarat lidi, kalau cuma satu untuk membersihkan halaman mungkin tidak kuat, jadi kalau disatukan dengan lidi-lidi lainnya maka akan kokoh. Lanjut, yakni ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Adapun yang dilakukan Nabi Muhammad selanjutnya ialah bermusyawarah dengan para sahabat, baik dari para Muhajirin maupun para Ansor. Nah, musyawarah itu ditujukan untuk merumuskan pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Nah, rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang Muhajirin, Ansor, dan masyarakat yang Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Muslim. Nah, ada yang tahu apa dinamakan perjanjian tersebut? Tidak tahu, Pak. Nah, dari hasil perjanjian antara kaum Muhajirin, Ansor, dan masyarakat Yahudi, undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah. Jadi itu diingat anak-anak ya, supaya kita tahu apa sejarah dari Piagam Madinah. Nah, piagam tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat manusia, termasuk non-Muslim. Nah, karena memang rahmatan lil alamin, untuk semua manusia dan tidak untuk agama Islam saja. Dan piagam tersebut membuat posisi Nabi semakin tinggi dan dihormati di semua lapisan masyarakat. Jadi dengan adanya perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah, Nabi Muhammad semakin banyak dihormati baik dari kaum Ansor, Muhajirin, dan juga dari kaum Yahudi. Beberapa suku dari kaum Yahudi menerima dengan baik, tetapi ada juga beberapa yang lainnya menolak. Nah, adapun yang menolak dari suku Yahudi berasal dari Bani Nazir, Quraisyah, dan Kainuka. Ya, jadi di sini anak-anak ada 3 suku Yahudi yang menolak tentang perjanjian Piagam Madinah tersebut. Nah, bahkan ketiga suku dari
Ketiga suku tersebut bersekutu dengan kaum kafir Quraisy Mekah untuk menghancurkan kekuasaan Nabi di Madinah. Yang pada akhirnya persekutuan mereka dengan kafir menyebabkan mereka terusir dari kota Madinah, sehingga tidak ada lagi masyarakat Yahudi tinggal di Madinah. Sampai sini paham anak-anak? Insya Allah paham, Paham, Pak. Pak. Baiklah, kalau sudah paham, kita lanjut lagi mengenai metode dakwah Nabi dalam membangun perekonomian Madinah. Para pengikut Nabi melakukan hijrah dengan resiko nyawa dan harta. Jadi ketika Nabi dan para pengikutnya pergi ke Madinah, di situ para pengikut banyak mengorbankan hartanya, juga nyawanya. Dan mereka meninggalkan Mekah secara bersembunyi dan meninggalkan harta bendanya di Mekah. Akibat mereka datang ke Madinah tidak membawa harta benda, Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara sebagai berikut. Pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang persaudaranya berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah. Sehingga kaum Ansor dapat menjamin dan membantu saudara kaum Muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kaum Muhajirin tadi dari mana tadi anak-anak? Mekah, Kota Pak. Mekah, Pak. Kaum Muhajirin dari kota Mekah, sedangkan kaum Ansor dari kota Madinah. Kedua, menempatkan orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan ahlu suffah, yaitu orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan sedang tinggal di laman masjid. Selanjutnya, bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerja bagi kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin juga tidak mau menjadi beban terus bagi kaum Ansor, sehingga adanya lapangan kerja memberikan mereka untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringat sendiri. Jadi anak-anak, walaupun kaum Ansor menerima dengan baik dan juga menyisihkan hartanya sebagian, kaum Muhajirin juga tidak ingin terus diberi harta dengan cuma-cuma atau pangan dan makan lah. Sehingga mereka menciptakan lapangan kerja supaya menghasilkan pendapatan melalui perekonomian. Selanjutnya, Nabi Muhammad menganjurkan bagi kaum Muhajirin mempunyai pengalaman dagang. Nah, perekonomian ini dengan usaha dagang dan modal sebagai dagang. Anjuran ini sesuai dengan profesi kaum Muhajirin ketika mereka tinggal di Mekah. Selanjutnya, bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi menganjurkan mereka bekerja sebagai petani. Karena Madinah dikenal dengan tanah subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma dengan berbagai jenisnya. Nah, lanjut, setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Nabi Muhammad lalu mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Jadi pada hijrahnya Nabi ke Madinah, disitulah terjadinya pemberian zakat dan penerima zakat. Dan terakhir, faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi di Madinah.
Nah, faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi Muhammad dapat tergambar dalam khutbah pertamanya yang diucapkannya di Madinah sambil bersandar pada batang pohon kurma yang dijadikan penopang atap masjid. Adapun perkataan Nabi sebagai berikut, yakni barang siapa yang dapat melindungi mukanya dari api neraka sekalipun hanya dengan sebutir kurma, maka lakukanlah itu. Kalaupun tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik. Sebab dengan itu, kebaikan itu mendapat balasan 10 kali lipat. Lalu dalam khutbah yang kedua dikatakan beliau, beribadahlah kamu sekalian kepada Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Nah, kata-kata Nabi Muhammad memberikan suatu ajaran agar memelihara diri dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma atau perkataan yang baik. Sebutir kurma dan perkataan yang baik menjadi salah satu modal memelihara persaudaraan. Jadi diibaratkan sebutir kurma ini sedikit kebaikan, walaupun cuma sedikit yang bisa kita kasih, itu lebih baik. Dilengkapi anjuran untuk saling mencintai, yang kesemuanya dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan hanya kata-kata dari Nabi Muhammad tersebut untuk menjalin persaudaraan, tapi beliau sebagai utusan menunjukkan keteladanan dalam berbuat. Nabi juga tidak ingin menampakkan diri dengan gaya yang berkuasa atau sebagai raja atau juga pemegang kekuasaan duniawi. Jadi demikianlah penjelasan dari Bapak tadi mengenai 3 poin tentang langkah dakwah Nabi Muhammad di Madinah, lalu metode dakwah dalam membangun perekonomian Madinah, juga faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Jadi dari penjelasan tersebut dapatlah pelajaran yang kita ambil untuk saat ini. Yang pertama tadi seperti perdagangan, mempererat tali silaturahmi sesama muslim, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan-kebaikan dilandaskan dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ananda sekalian? Apakah sudah paham? Sudah, Pak. Maaf, mungkin Bapak agak sedikit kurang teliti menjelaskannya dikarenakan juga menghafal materi masih sedikit-sedikit. Ya, Pak. Jadi sampai saat ini, sampai sekarang nih, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Tidak ada, Pak. Pas. Pas, Pak. Jadi jika tidak ada yang, jika sudah paham semua, Bapak akan mengetes kembali pemahaman Ananda dan Andinda sekalian yang telah Bapak jelaskan tadi. Jadi Bapak akan bertanya 5 pertanyaan untuk anak-anak sekalian. Yang pertama soalnya ialah coba sebutkan gelar apa yang disebut untuk kaum yang berada di Mekah. Saudari Alpi Melina.
gelar yang untuk saudara yang ada di Mekah yaitu muhajirin, Pak. Ya, benar. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Dari suku Yahudi, suku-suku manakah yang menolak perjanjian dari Undang-Undang Piagam Madinah? Saudara Zulkifli, coba sebutkan. Terdapat tadi di penjelasan perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Bagaimana saudara Zulkifli? Kenapa lu memang ada di situ? Gak ada lagi Kak Rani. Gua punya satu. Gak ada yang bisa ibu mati. Cari biar makannya. Bella, kalau saudara mengulangi, maka saya akan jawab pertanyaannya. Jadi dari suku Yahudi yang menolak ada 3. Yang pertama dari Bani Nazir, yang kedua dari Bani Quraisyah, yang ketiga dari Bani Kainuka. Jadi ingat ya anak-anak, ini akan masuk pertanyaan untuk materi selanjutnya. Baik, Pak. 2 pertanyaan. Pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga, siapa sajakah yang menyetujui perjanjian Piagam Madinah? Saudara Abi Karami. Dari kaum apa saja tadi? Dari apa Pak? Kaum Muhajirin dan Ansor. Satu lagi. Satu lagi apa? Nanti dikat. Satu lagi kaum Yahudi. Ulang. Nah, juga masuk di rapat dari musyawarah perjanjian tersebut. Ini Pak, kaum Muhajirin, kaum Ansor, sama kaum Yahudi Pak. Ya, benar. Sudah 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan keempat, jadi cukup sampai pertanyaan keempat aja ya. Baik Pak. Pertanyaan keempat. Setelah menolak kaum Yahudi, kaum apakah yang diajak kerjasama oleh kaum Yahudi untuk menghancurkan kekuasaan Nabi Muhammad SAW di Madinah? Saudara Fahmi Idris. Tadi saya sudah jelaskan. Kami kendala sinyal, Pak. Oh, kendala sinyal ya. Jadi siapa yang tahu jawabannya? Dengan kaum apa kaum Yahudi bekerja sama untuk menghancurkan kekuasaan Nabi? Yang pada akhirnya mereka menyebabkan mereka terusir dari kota Madinah. Bella, jika tidak ada yang tahu, ya kaum Yahudi bekerja sama dengan kafir Quraisy untuk menghancurkan kekuasaan Nabi.
dikarenakan tidak suka akan kehadiran Nabi di kota Madinah. Nah, mungkin anak-anak sekalian sudah paham dan sudah meningkat sedikit dari penjelasan Bapak. Dan bisa juga mencari sumber-sumber materi lainnya mengenai pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dari internet, dari Google Book, ataupun artikel-artikel. Jadi nanti untuk materi selanjutnya agar dibaca sebelum kita memulai pelajaran tersebut ya, Baik, supaya Pak. bisa lebih mengingatkan. Jadi karena telah berakhir materi yang telah Bapak sampaikan, maka kita padakan pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang belum paham nanti bisa tanyakan kepada teman-teman yang sudah paham ya. Baik, Pak. Baiklah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.